Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di Morning Worship GPDI Zion Altar. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita akan merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita agar Roh Kudus dapat bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus.
Terima kasih Yesus, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan lihat di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur nomor 90 ayat yang ke-12, saya bacakan firman Tuhan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, kita baru saja memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Dan setiap kali kita mengakhiri tahun dan memasuki tahun yang baru, atau ketika setiap kali kita menginjak umur kita yang baru, merayakan hari ulang tahun kita, seberapa banyak di antara kita yang disadarkan bahwa betapa penting dan berharganya waktu itu. Karena ternyata waktu itu begitu singkat. Ya, apalagi kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Ketika kita menoleh ke belakang, wah ternyata waktu itu begitu cepat sekali berlalu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah satu kepastian bahwa setiap orang diberikan waktu yang sama. Setiap kita melewati 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan 24 jam dalam 1 hari. Setiap hari kita melewati waktu yang sama, tidak ada yang lebih dari itu. 24 jam yang terbagi menjadi siang dan malam. Nah saudara, namun apa yang menjadi perbedaannya dari setiap kita? Perbedaannya adalah kapan kita lahir dan kapan kita meninggal. Seberapa lama kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, kita tidak ada yang tahu. Saudara-saudara, semenjak kita ada dalam kandungan ibu kita sudah masuk di dalam apa yang namanya lingkaran waktu. Dan itu tidak bisa ditawar, tidak bisa tidak. Ya, dan waktu akan terus berjalan. Dia tidak akan berhenti, Bapak Ibu Saudara. Waktu tidak akan pernah menunggu kita. Jika sudah lewat, maka waktu itu tidak akan pernah kembali. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir atau berkhayal ya, seandainya kita bisa kembali kepada waktu tertentu, waktu yang lalu. Saudara-saudara, itu tidak akan pernah terjadi karena itu hanya terjadi di film-film saja. Ya, kita tidak akan pernah kembali meskipun itu di 1 menit yang lalu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat sebelumnya di Mazmur 9 ini merupakan doa dan perenungan dari seorang nabi yang bernama Musa tentang kefanaan manusia. Manusia itu fana dan sangat singkat umurnya. Dikatakan bahwa hanya 70 tahun ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di ayat 10, hanya 70 tahun atau kalau kuat 80 tahun. Ya, saudara-saudara, oleh karena itu di ayat 12 Musa berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, doa dari Musa ini adalah dia meminta supaya dia punya hati yang bijaksana. Menjadi pertanyaan, kenapa hati? Bukan pikiran.
Karena memang yang ada di pikiran setiap manusia adalah kesenangan tubuh semata, kesenangan yang fana. Waktu adalah uang, waktu adalah bersantai, waktu adalah untuk bagaimana caranya supaya kita menyenangkan diri kita. Bukan tidak boleh Bapak Ibu Saudara, tetapi yang Musa minta adalah hati yang bijaksana. Karena hati inilah yang berhubungan dengan jiwa dan roh kita. Dan itulah yang berhubungan dengan Tuhan. Dan itulah yang berhubungan dengan kekekalan. Itulah yang bersifat rohani. Musa meminta kepada Tuhan supaya dengan hati yang bijaksana itu, akhirnya dia dapat menghitung hari-hari. Dia dapat menghitung waktu yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Apa artinya saudara? Dengan hati yang bijaksana itu, kita dapat menaklukkan setiap waktu-waktu kita. Kita dapat menguasai setiap waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita dapat mengendalikan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, dan seterusnya yang kita lewati. Sehingga waktu-waktu kita tidak menjadi sia-sia, sehingga mengakibatkan penyesalan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang bijaksana, kita dapat mengisi setiap waktu dalam hidup kita dengan hal-hal yang baik, yang berarti, ya terlebih untuk sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Paulus bahkan berkata di dalam Efesus 5 ayat 15-17, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan menjadi orang yang bodoh, tetapi menjadi orang yang arif. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di Yakobus, kalau kita lihat di sana dikatakan bahwa hidup manusia itu hanya seperti uap, saudara. Hanya sebentar saja kemudian lenyap, berlalu dan tidak kelihatan lagi uap itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, kalau Tuhan masih memberikan waktunya bagi kita, Tuhan masih berkemurahan, memberikan kesempatan kita boleh ada sampai di tahun 2024 ini. Saudara, mari kita gunakan itu sebaik-baiknya. Kita lakukan apa yang terbaik, terlebih sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada. Dengan hati yang bijaksana, kita gunakan, kita isi waktu kita dengan kebaikan, terlebih untuk Tuhan yang telah mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terus berdoa meminta kemurahan Tuhan. Kami meminta Engkau memberikan hati yang bijaksana kepada setiap kami, supaya setiap waktu yang Tuhan izinkan kami lewati, semua kami pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat alam jadi bagian kami sepanjang hari ini. Damai, sejahtera, sukacita, bahkan mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersandar, berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.